Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngejadain namun tidak pernah dibalas. Pada pembahasan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z pada part yang ke-69. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan Cell yang telah menghabisi Piccolo. Sekarang Cell berniat untuk segera melakukan pertarungan dengan Android 17 dan berharap bisa menghisap Android 17 dan bisa mencapai bentuk sempurnanya. Namun 17 pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Android 17 segera meluncur ke arah Cell untuk segera melakukan pertarungan dengannya. Jadi kita akan diperlihatkan pertarungan yang tidak seimbang. Terlihat kalau Cell jauh lebih unggul daripada Android 17. Melihat Android 17 yang sudah tidak mampu lagi melawan Cell, akhirnya Android 16 turun tangan untuk segera menghajar Cell. Terlihat kalau Android 16 berhasil melancarkan satu serangan kepada Cell yang membuat Cell langsung terlempar. Setelah itu Android 16 meminta kepada Android 17 untuk menyerahkan Cell kepadanya karena kekuatan Cell sama dengannya. Setelah itu Android 16 segera berjalan untuk segera melakukan pertarungan melawan Cell. Tak lama setelah itu Android 16 segera melakukan pertarungan melawan Cell. Pada pertarungan itu terlihat kalau kekuatan mereka berdua seimbang. Di tengah pertarungan tiba-tiba Cell menancapkan ekornya yang sangat tajam ke arah leher milik Android 16 karena Cell berniat untuk menghisap energi Android 16 yang sangatlah kuat. Setelah itu Cell pun segera meningkatkan aura kekuatannya agar bisa menghisap energi Android 16 lebih banyak. Namun tiba-tiba Cell segera menghentikan penghisapan energinya terhadap Android 16 karena Cell merasakan kalau Android 16 sepenuhnya robot dan bukan manusia buatan. Setelah itu Android 16 segera mencabut ekor milik Cell dari lehernya dan segera membanting Cell. Setelah Android 16 membanting Cell, mereka berdua segera melakukan pertarungan lagi dengan cukup sengit. Pada pertarungan itu terlihat kalau mereka berdua sama sekali tidak bisa mengalahkan satu sama lain. Di saat Cell tebar, akhirnya Android 16 segera mencabut ekor milik Cell agar Cell tidak bisa menghisap Android nomor 16 dan juga 17. Hal itu membuat semua orang yang ada di tempat itu menjadi terkejut. Namun Cell pun segera memberitahu nomor 16 kalau di dalam tubuhnya ada data-data milik Piccolo. Alhasil Cell bisa menumbuhkan ekornya lagi. Tak lama setelah itu Cell pun segera menggunakan data milik Piccolo untuk menumbuhkan ekornya lagi. Terlihat kalau Cell berhasil menumbuhkan ekornya lagi dan siap untuk menghisap Android nomor 17. Namun nomor 16 pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Android 16 segera meluncur ke arah Cell dan akan segera menghajarnya. Mereka pun segera melakukan pertarungan yang cukup sengit. Namun pada pertarungan kali ini berbeda. Terlihat kalau 16 berhasil dikalahkan oleh Cell dengan satu serangan. Hal itu membuat para manusia buatan menjadi terkejut karena nomor 16 berhasil dikalahkan. Melihat ada kesempatan untuk menyerap Android 17, Cell pun segera meluncur ke arah Android 17 untuk menyerapnya. Namun tiba-tiba Android 16 bangkit kembali dan memberikan serangan kepada Cell. Alhasil Cell dihajar habis-habisan oleh Android nomor 16. Setelah menghajar secara habis-habisan Cell sampai tertanam ke dalam tanah, akhirnya Android 16 segera menembakkan energi laser yang sangat dahsyat ke arah Cell yang sedang tertanam di dalam tanah. Alhasil terjadi ledakan yang sangat dahsyat di tempat itu.
Setelah menembakkan energi yang sangat dahsyat ke arah sel yang sedang tertanam di dalam tanah, Android 16 meminta kepada Android 18 untuk segera meninggalkan tempat ini karena dirinya masih belum mengalahkan sel. Di saat semua orang lengah, tiba-tiba sel berhasil menghisap Android nomor 17. Android 16 berusaha untuk menyelamatkan Android 17 yang sedang berusaha dihisap oleh sel. Namun semua itu telah terlambat karena sel telah berhasil menghisap Android nomor 17 dan segera berubah ke mode semi sempurnanya. Setelah melihat sel yang mencapai bentuk semi sempurna, akhirnya Android 16 segera membawa Android 18 untuk lari agar sel tidak mencapai bentuk sempurnanya. Namun tiba-tiba sel dengan secepat kilat sudah berada di hadapan Android 16 dan juga 17. Hal itu membuat mereka berdua menjadi terkejut dengan kecepatan milik sel. Melihat itu, Android 16 segera memberikan sebuah pukulan ke wajah sel, namun terlihat sel sama sekali tidak bisa merasakan pukulan yang diberikan oleh Android 16 karena saking overpowernya sel sekarang. Tiba-tiba sel menembakkan sebuah energi laser dari tangannya ke arah Android 16. Alhasil Android 16 langsung terkempar akibat terkena serangan laser itu. Luka yang diberikan oleh sel kepada Android 16 sangat parah, sampai-sampai setengah wajah dari Android 16 telah hancur. Setelah sel berhasil mengalahkan Android nomor 16, sel berniat untuk segera menghisap Android 18. Android 18 yang menyadari kalau sel akan segera menghisapnya, dia pun segera mengarahkan tangannya ke dadanya dan berniat untuk menghancurkan dirinya sendiri kalau sel berani mendekati dirinya. Namun sel tidak kehabisan akal, dia pun segera menggunakan suara dari Android 17 yang telah ia serap untuk membujuk Android 18 agar mau bergabung dengannya. Pada awalnya terlihat kalau Android 18 cukup terpengaruh suara dari Android 17 yang berada di dalam tubuh sel. Namun Android 18 segera kembali sadar karena dia menyadari kalau itu bukanlah Android nomor 17 melainkan sel yang menggunakan suara Android nomor 17. Alhasil sel pun berniat untuk menghisap Android 18 secara paksa. Di saat para manusia buatan terdesak, tiba-tiba Tenshinhan mengarahkan serangannya ke arah sel. Tenshinhan pun segera menembakkan jurus Kikoho ke arah sel. Alhasil terjadi ledakan yang sangat dahsyat di tempat itu akibat serangan Kikoho milik Tenshinhan. Setelah menembakkan jurus Kikoho ke arah sel, Tenshinhan meminta kepada para manusia buatan untuk segera melarikan diri dari tempat ini sebelum sel segera kembali dan menghisap mereka. Melihat itu, sel berusaha untuk menyusul para manusia buatan agar tidak melarikan diri dan berniat untuk menghisap Android 18. Tenshinhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tenshinhan segera menembakkan jurus Kikoho-nya lagi ke arah sel. Melihat kesempatan itu, Android 18 segera menghampiri Android 16 dan mengajaknya untuk pergi dari sini. Tenshinhan segera menembakkan jurus Kikoho-nya secara berkali-kali ke arah sel agar dia bisa menunda waktu sampai para manusia buatan meninggalkan tempat ini. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 69 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 69? Apakah Tenshinhan akan berhasil menunda waktu sampai para manusia buatan berhasil melarikan diri? Kita tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.